Kemudian rekening koran. Rekening koran bentuknya ialah seperti pada gambar ini, yaitu ada kepada yang terhormat Ud Rifai dan ada nama bank yaitu Bank BNI 46 Loan, dan terdiri dari kolom date, deskripsi, debit, kredit, dan balance. Dari kolom date itu tanggal 1 yaitu balance dari neraca awal yaitu sebesar 80 juta. Kemudian tanggal 2 terjadinya transaksi yaitu adanya setoran berupa uang sebesar Rp7.770.000 di sebelah kredit dan menjadi totalnya Rp87.770.000. Uang masuk pada rekening koran atau setoran pada rekening koran dicatat di sebelah kredit dikarenakan setoran yang diterima oleh bank dianggap sebagai utang kepada nasabah atau kepada Ud Rifai. Oleh karena itu maka pencatatannya setoran dicatat dalam kolom kredit. Kemudian ada transfer. Transfer dicatat dalam debit dikarenakan uang yang telah keluar dari rekening koran dianggap sebagai telah berkurangnya utang terhadap nasabah atau terhadap perusahaan. Maka oleh karena itu dicatatlah uangnya itu di sebelah debit sebanyak Rp11.100.000. Kemudian di balance-nya terdapat total akhirnya Rp153.367.300 Jadi dapat disimpulkan bahwa rekening koran merupakan pencatatan dari pihak bank terhadap pihak perusahaan yang berhubungan dengan kas perusahaan. Kemudian kita lanjut pada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank pada perusahaan Ud Rifai yaitu saldo menurut rekening koran 31 Desember 2023 menyatakan bahwa saldo bank Rp153.367.300. Maka di saldo menurut perusahaan Rp142.743.300. Di sini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan mengalami kekurangan uang atau kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan dan bank merekonsiliasikan atau menyesuaikan apa yang kurang dari salah satu pihak yang tidak mencatat sebuah transaksi yang belum diketahui oleh perusahaan. Contohnya di rekonsiliasi ini yaitu adanya pendapatan bunga. Pertama, pendapatan bunga sebesar 3 juta. Di pihak bank sudah dicatat bahwa pendapatan bunga sebesar 3 juta rupiah. Karena pencatatan pendapatan bunga sudah dicatat oleh pihak bank, maka perusahaan harus mencatat kembali pendapatan bunga yaitu sebanyak 3 juta. Kemudian yang kedua ada pelunasan piutang toko den. Bank telah melunas atau meminta atau menerima pelunasan utang dari toko den sebesar Rp7.710.000. Tetapi perusahaan belum selesai atau belum mencatat pendapatan pelunasan utang dari toko den. Kemudian yang ketiga ada biaya inkaso Rp150.000. Biaya inkaso hanya sudah dicatat oleh pihak bank dan perusahaan pun juga belum mencatatnya. Oleh karena itu kita membuat rekonsiliasinya dan menyesuaikan antara saldo perusahaan dan bank, maka didapatlah hasil jadi Rp153.367.300. Maka saldo rekening koran dan saldo perusahaan sudah sesuai. Kemudian ada memo penyesuaian, yaitu terkait dengan soal pertama ialah persediaan barang dagang
sama dengan kartu persediaan. Kemudian kedua, persediaan perlengkapan tersisa 1 juta rupiah. Kemudian dari rekening koran per 1 Desember 2023, pendapatan bunga bank 3 juta, bank berhasil menagih piutang toko Oden 7.770.000 rupiah. Kemudian dikurangi biaya penagihan 150.000 belum mencatat perusahaan. Jadi soal yang nomor 2 ini telah dikerjakan pada rekonsiliasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 30% dari saldo piutang dagang di akhir periode. Dan BM12 yang keempat, penyusutan aktiva tetap yaitu penyusutan building 1 juta dan equipment sebesar 500.000. Dan BM1205 dan yang soal terakhir itu pada akhir Desember terjadi pajak kelebihan bayar. Maka dapat disimpulkan bahwa soal BM1201 kita harus membuat jurnal penyesuaian dan 2, 3, 4, serta 5. Maka langsung saja kita memasuki laporan tentang adjustment. Kemudian barulah kita masuk kepada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat berdasarkan memo yang telah saya sebutkan baru tadi, yaitu tanggal 1 adanya perlengkapan tersisa 1 juta. Maka kalau perlengkapan yang harus kita sesuaikan adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Kita lihat bahwa saldo trial balance perlengkapan ialah sebesar 5.100.000 rupiah. Maka perlengkapan yang telah terpakai sebesar 5.100.000 rupiah dikurang 1 juta, maka didapat 4.100.000 rupiah. Maka di jurnal penyesuaian kita buat di deskripsi supplies expense 4.100.000 rupiah sebelah debit dan supplies atau perlengkapan sebelah kredit 4.100.000 rupiah. Kemudian soal kedua TBM 1202 itu dari rekening koran adanya pendapatan biaya bank yaitu sebesar 3 juta. Maksudnya pendapatan bunga sebesar 3 juta. Maka kita buat di jurnal penyesuaian, cash kita bertambah sebelah debit 3 juta rupiah dan interest income atau pendapatan bunga kita 3 juta sebelah kredit. Kemudian soal berikutnya ialah bank berhasil menagih piutang toko Oden sebanyak 7.770.000 rupiah. Maka kita mencatat cash kita bertambah di sebelah debit 7.770.000 rupiah dan kondisi apabel atau piutang kita berkurang sebelah kredit sebesar 7.770.000 rupiah di sebelah kredit. Kemudian adanya pengurangan biaya penagihan atau biasa disebut beban inkaso sebesar 150.000 rupiah. Maka kita buatlah beban inkaso sebesar 150.000 rupiah dan kas kita berkurang 150.000 rupiah. Kemudian masuk ke soal berikutnya ialah cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 30% dari saldo piutang dagang di akhir periode. Jadi maksudnya ialah kita harus menaksir cadangan kerugian piutang dari saldo trial balance kita yakni sebesar 10.543.000 rupiah dikali dengan 30%, maka didapat 3.162.900. Kemudian karena ada allowance di neraca awal, maka kita kurangi 3.162.900 dikurangi dengan 3 juta, maka didapat 162.900. Maka di jurnal penyesuaian kita buat bad debt expense sebelah debit 162.900 dan allowance for full debt di sebelah kredit 162.900. Kemudian soal berikutnya ialah penyusutan aktiva tetap itu bangunan atau building sebesar 1 juta. 1 juta, maka kita buat di jurnal penyesuaian depreciation expense building sebesar 1 juta dan akumulasi depreciation building sebesar 1 juta.
Kemudian ada penyusutan equipment sebesar 500.000. Maka kita buat juga di jurnal penyesuaian bahwa depreciation expense equipment 500.000 dan akumulasi equipment 500.000 di sebelah kredit. Kemudian pada akhir Desember terjadi pajak kelebihan bayar. Terjadinya pajak kelebihan bayar dikarenakan banyaknya kita melakukan pembelian terhadap barang. Oleh karena itu, diketahui bahwa FED-out trial balance kita sebesar 3.300.000 dan FAT-in sebesar 41.47.000. Maka adanya selisih antara FED-in dan FED-out sebesar 847.000 rupiah. Maka kita harus buat penyesuaian antara pajak masuk dan pajak keluar. Maka diakibatkan besarnya pajak masuk atau kelebihan bayar pajak, maka muncullah nama akun yaitu akun prepaid tax. Maka kita buat jurnalnya yaitu FED-out sebelah debit 3.300.000 rupiah, prepaid tax 847.000 dan FAT-in sebelah kredit 41.47.000. Maka dengan itu siaplah penyesuaian dari UDDFI dan didapatkan hasil atau amount sebesar 20.829.900 rupiah. Kemudian barulah kita masuk ke kolom worksheet. Yang worksheet ini terdiri dari beberapa kumpulan dari trial balance, penyesuaian atau adjustment, dan adjustment trial balance. Maksudnya ialah penyesuaian yang telah disesuaikan dari trial balance dengan penyesuaian, maka dapatlah hasil yang disebut dengan adjustment trial balance. Kemudian ada kolom income statement, yaitu kolom untuk mengetahui laba dan rugi, dan adanya kolom balance atau kolom neraca. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan kolom yang pertama, yaitu kolom trial balance. Sebagaimana kolom trial balance yang pertama pada buku besar, maksudnya trial balance yang telah siap kita buat pada lembaran sesudah buku besar, maka kita tinggal menyalin trial balance tersebut kepada worksheet yang telah kita siapkan ini, yaitu kolom pertama di debit adjustment trial balance dan kredit, yaitu sesuai dengan kolom di debit trial balance. Dan kemudian ada kolom adjustment. Kolom adjustment ini adalah kolom yang kita tinggal menyalin dan memindahkan adjustment yang kita buat barusan ke dalam kolom adjustment. Kemudian adjustment trial balance adalah penghitungan apakah terjadinya akun-akun tersebut mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Oleh karena itu kita harus menyalin atau mencari angka-angka agar penyesuaian sesuai dengan apa yang terjadi dengan perusahaan. Kemudian di kolom income statement debit kredit, kita hanya memindahkan akun-akun yang bersifatnya sementara. Akun-akun sifatnya sementara itu yaitu akun-akun yang harus segera dinolkan agar kita bisa melanjutkan usaha untuk bulan depan, yaitu akun-akunnya yang akun numbernya intinya dari nomor 4, 5, 6, sampai 9. Kemudian ada kolom balance. Di kolom balance ini kita memasukkan akun-akun neraca seperti akun yang 1, 2, dan 3. Selain dari akun-akun 1, 2, 3, kita tidak memasukkan ke dalam kolom neraca. Kemudian dapatlah hasil dari kolom neraca atau balance yang di pojok kanan dan hasil dari income statement. Maka didapatlah hasil di debit income statement 36.705.330 rupiah dan kreditnya 33 juta. Maka
selisihnya didapat 3.705.330. Kemudian di balance atau kolom neraca dapatlah di debit 3.938.000 maksudnya 393.892.000 sebelah debit, dan kreditnya 397.597.900 dan didapat juga selisih 3.705.330 rupiah. Selisih antara debit kredit income statement dan debit kredit balance ini harus sama, dan disinilah kita dapat mengetahui apakah kita laba atau rugi. Jika kita laba, maka didapatlah nilai dari income statement dan balance ini di bawah kredit neraca dan di bawah debit laba rugi, itu income statement. Karena di worksheet ini hasilnya berdekatan, maka ini dijatuhkan atau disebut rugi. Bagaimana cara menentukan letak dari laba rugi income statement dan balance? Yaitu dengan cara meletakkan angka, contohnya 36.705.000 rupiah 330 dan 33 juta. Jika debitnya rendah daripada kredit, maka kita membuat selisihnya itu di bawah angka yang lebih sedikit. Karena di worksheet di kreditnya 33 juta dan di debit 36.705.330 rupiah lebih tinggi daripada kredit, maka kita harus membuat selisihnya itu di bawah kredit, karena angka yang sedikit adalah di kredit. Dan begitu juga dengan balance. Mana angka yang sedikit antara debit dan kredit, maka buatlah selisih di bawahnya. Jika selisihnya itu berdekatan, maka rugi. Jika selisihnya itu berjauhan, maka kita akan berlaba.